Dicari-cari lagi kesalahannya, bukti-bukti yang mereka cari-cari. Fontnya katanya, di tahun 85 itu belum ada font Times New Roman. Mereka lupa ya, bahwa tahun 85 ini sudah ada mesin ketik IBM yang memang ya font bawaannya itu Times New Roman. Bahkan ada orang profesor apa itu ya, wah bertitel lah kayak cerdas, dia berbicara di podcastnya gitu. Dia mengatakan bahwa Pak Jokowi pernah mengaku IPK-nya di bawah 2. Percaya nggak kamu Pak Jokowi IPK-nya di bawah 2? Dan dia sangat berani sekali menyebutkan angka IPK seseorang yang dia tidak pernah melihat. Muncul kembali tudingan terhadap Pak Jokowi ya, mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut, Pak Jokowi mempertimbangkan langkah hukum karena terkait tuduhan ijazah palsunya. Pak Jokowi mengungkapkan langkah tersebut masih dikaji oleh tim hukumnya. Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya merupakan alumni Universitas Gadjah Mada dan beliau mengatakan keaslian ijazah itu sudah dijelaskan oleh pihak UGM. Beliau juga mengatakan pihak yang menuduh ijazahnya palsu harus dibuktikan. Dibuktikan bahwa memang ijazah itu palsu, seperti itu ya guys. Beliau mempertimbangkan langkah hukum dan hal itu masih dalam kajian oleh tim pengacaranya. Untuk lebih jelasnya kita langsung simak aja video berikut ini. Jokowi akan lawan oknum penyebar isu ijazah palsu. Tim kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tengah mempertimbangkan langkah-langkah hukum terkait dengan berulangnya isu mengenai tuduhan ijazah palsu. Hal tersebut disampaikan setelah... Iya guys ya, kalau di sebelumnya juga sudah ada tuduhan seperti ini ya. Sekarang muncul kembali. Tim kuasa hukum bertemu dengan Jokowi di kediamannya di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Rabu 9 April 2025 siang. Nggak ada yang terlalu spesifik sih, lebih ke hal-hal yang umum saja. Kami juga membahas isu-isu dan saling tukar pikiran. Mengenai ijazah Pak Jokowi itu salah satu yang belakangan cukup ramai dibicarakan di media, kata kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Yakub yang merupakan anak dari Otto Hasibuan menjelaskan bahwa tuduhan mengenai ijazah palsu ini sudah lama beredar bahkan sejak 2023 melalui sebuah perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, gugatan tersebut telah dimenangkan oleh tim kuasa hukum Jokowi. Pendapatnya tersebut dikuatkan dengan adanya konfirmasi dari Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan klarifikasi terkait keaslian ijazah Jokowi. Oh, berarti kami sudah melihat bahwa pihak instansi ya, yang guys, berwenang, ya. termasuk UGM, sudah memberikan pernyataan yang jelas. Bahwa memang benar ijazahnya sah dan Pak Jokowi adalah alumni UGM, ujarnya. Meskipun isu tersebut telah diklarifikasi, tuduhan tersebut terus muncul bahkan setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Yakub pun menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah mempertimbangkan langkah hukum terhadap penyebar isu tersebut. Pertimbangan untuk mengambil langkah hukum ini menurut Yakub sudah dibicarakan bersama Jokowi mengingat tim kuasa hukum telah diberikan kuasa sejak 2 tahun lalu. Sebenarnya sejak 2 tahun lalu Pak Jokowi belum ingin melakukan apa-apa, mungkin karena sudah mengetahui sifat isu tersebut, lanjut Yakub. Sekarang meskipun beliau bukan lagi presiden, serangan terhadap beliau tetap terjadi secara pribadi. Kami menilai kini saatnya mempertimbangkan langkah-langkah hukum, tutur Yakub. Pertimbangkan untuk dikaji lebih dalam. Jokowi pertimbangkan tempuh langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu. Sudah disampaikan oleh Rektor UGM, sudah disampaikan yang terakhir oleh Dekan Fakultas Kehutanan, sudah jelas semuanya. Ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan. Tidak hanya sekali kan oleh Rektor, Dekan sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, urusan nanti urusan angka, urusan kalau gitu udah. Dan yang paling penting, siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi dengan saya. Fitnah tentang ijazah palsu ini semakin menggila. Ya, mereka semakin mencari-cari cara agar masyarakat Indonesia meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Awal fitnah ini muncul yaitu dari mulut Bambang Tri
Kita tidak tahu siapa Bambang Tri. Sekolah di mana dia? Lulusan apa? Siapa dia? Tiba-tiba muncul membawa isu bahwa ijazah Bapak Jokowi SD, SMP, SMA-nya palsu. Bahkan dia mencatut nama seseorang alumnus SMA yang katanya Pak Jokowi memasukkan ijazah dia itu. Tapi sang alumnus ini tidak terima. Kemudian dia mengklarifikasi ke publik bahwa nomor ijazah saya tidak seperti yang disebutkan oleh si Bambang Tri itu. Bambang Tri ini memfitnah. Pak Jokowi tidak memasukkan ijazah saya. Pak Jokowi memang lulusan SMA di tempat saya sekolah. Itu awal fitnah bermula. Kemudian saya membuat VT yang menyatakan bahwa ketika ada seorang akademisi mahasiswa UGM yang menyatakan bahwa Pak Jokowi lulusan UGM, maka mustahil bahwa Pak Jokowi tidak kuliah. Karena sudah diakui oleh mahasiswa UGM bahwa Pak Jokowi lulusan UGM. Seperti yang dilakukan oleh Gilbran itu ya. Katakan bahwa Jokowi lulusan paling memalukan dari UGM. Lalu si Rahma ini membuat podcast mendatangkan Bambang Tri. Rahma mengatakan, loh kalau udah sekolah kuliah di UGM berarti otomatis dia lulus SMA dong. Kemudian Bambang Tri ngomong apa? Dia memasukkan ijazah SMA. Sehingga dia bisa masuk kuliah UGM. Ini tidak masuk akal. Ya, jadi ada kolaborasi antara Bambang Tri dengan orang FPI yang sangat membenci Pak Jokowi karena ormasnya dibubarkan. Bambang Tri ini suruhan orang FPI. Dia ini gak punya pekerjaan, pengangguran. Yang diiming-imingi ratusan juta rupiah. Asal dia berani mengatakan sebuah fitnah bahwa Bapak Jokowi memalsukan ijazah SD, SMP, SMA-nya. Sampai-sampai muncul pengacara-pengacara dari FPI. Muncul untuk menuntut ijazah Bapak Jokowi. Ijazah SMA. Bukan ijazah UGM. Itu awalnya. Tiba-tiba muncul lagi tuduhan bahwa Pak Jokowi ijazah kuliahnya UGM itu palsu. Dengan memberikan bukti-bukti dulu itu dia kok berkacamata, sekarang enggak. Berarti dia pakai foto siapa nih? Oh ternyata fotonya si A, si B. Disebut nama-nama yang tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Kemudian kumisnya pun dijadikan masalah. Banyak orang yang ketika muda ada kumisnya, tua kumisnya rontok banyak. Rambut aja dulu lebat, ketika tua rambutnya botak rontok. Kalau soal perbuluan itu wajar. Kalau dulu ada bulunya, sekarang nggak ada itu wajar. Tapi ini dijadikan alasan, dicari-cari. Kacamata pun begitu. Dulu berkacamata, ketika sudah tua tidak berkacamata lagi. Loh iya, kalian belum tahu. Kalau ketika muda kita minus 2 misalkan. Kemudian ketika usia kita beranjak tua, 45, kita kan mulai, maka kita ini mulai mengikuti keadaan secara alami akan menuju ke plus. Lalu minusnya otomatis akan berkurang. Bahkan hilang minusnya menjadi plus. Dan kacamata baca tidak bisa dipakai. Dipakai kalau mau baca. Seperti saya dulu minus. Dari SD saya minus. Usia saya 45, saya mulai plus. Jadi minusnya sudah nggak ada. Sudah berkurang minusnya. Bisa membaca jarak jauh. Ya. Kalau dulu saya jarak jauh nggak bisa membaca. Nggak kelihatan. Sekarang saya kelihatan dari jauh tulisan. Kalau dari dekat malah buram. Nah, itu karena plus. Jadi saya melepas kacamata saya. Masih banyak orang yang tidak percaya dengan ijazah palsu. Kemudian dimunculkan lagi. Dicari-cari lagi kesalahannya. Bukti-bukti yang mereka cari-cari. Fontnya katanya. Di tahun 85 itu belum ada font Times New Roman. Mereka lupa ya, bahwa tahun 85 ini sudah ada mesin ketik IBM yang memang ya font bawaannya itu Times New Roman. Saya dulu koleksi mesin tik. Dari mesin tik yang celutak sampai mesin tik yang halus. Yang semi komputer IBM ya. Sampai saya punya komputer. Jadi mereka ini nggak berhenti sampai di situ. Setelah Times New Roman bisa dipatahkan, mereka cari lagi bukti lain. Mereka mengatakan, kata si Anu bahwa tuduhan ijazah palsu itu tuduhan bodoh. Padahal lihat ini buktinya. Dosen pembimbing skripsi Jokowi saat ini usianya 63 tahun. Pak Jokowi usianya 63 tahun. Masa usianya sama antara dosen pembimbing dengan Pak Jokowi? Mereka dapat kabar dari mana itu? Ternyata setelah saya selidiki, ya, dosen pembimbing Pak Jokowi itu usia 63 tahun, tapi beritanya di tahun 2014. Mereka potong ya beritanya itu yang menuliskan usia Pak Jokowi. Padahal itu beritanya tahun 2014. Si dosen berusia 63 tahun di tahun 2014. 10 bahkan 11 tahun yang lalu. Berarti sekarang umur udah berapa? 63 tambah 11 berapa adik-adik? 74. Jadi jangan suka kalian itu mencari-cari kesalahan karena gampang dipatahkan. Benar bahwa tuduhan ijazah palsu terhadap Pak Jokowi adalah tuduhan paling dungu sedunia ya. Fitnah yang paling mudah dipatahkan. Makanya saya sering ngomong di live saya. Datangkan saya menemui pengacara-pengacara yang katanya menuntut Pak Jokowi tentang ijazah palsu. Saya berani menghadapi sendirian. Karena apa? Ini mudah sekali dipatahkan gitu. Pembimbing Pak Jokowi ini diwawancara oleh seorang wartawan media massa. Sang dosen pembimbing Bapak Jokowi mengatakan bahwa Bapak Jokowi itu kecerdasannya di atas rata-rata mahasiswa saat itu. Dan itu diakui. Ya, dosen bicara begitu di depan wartawan. Tapi apa yang diberitakan oleh kubu sebelah? Bahkan ada orang profesor apa itu ya, wah bertitel lah kayak cerdas, dia berbicara di podcastnya gitu. Dia mengatakan bahwa Pak Jokowi pernah mengaku IPK-nya di bawah 2. Percaya nggak kamu Pak Jokowi IPK-nya di bawah 2? Dan dia sangat berani sekali.
menyebutkan angka IPK seseorang yang dia tidak pernah melihat. Dan dia mengatakan bahwa Pak Jokowi mengatakan ke majalah Tempo. Kapan Pak Jokowi diwawancari majalah Tempo? Sementara sejak tahun 2014, majalah Tempo selalu memberitakan hal negatif dan tidak berani mendatangkan Pak Jokowi untuk mengklarifikasi. Jelas ini tuduhan yang tidak ada buktinya. Tuduhan-tuduhan seperti ini sengaja disebarkan supaya rakyat Indonesia percaya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Dan kita ini yang memberitakan, meluruskan fitnah-fitnah mereka, dianggap kita ini menjilat terus Jokowi, jilat terus. Ini emang penikmat bansos ini. Jongosnya Jokowi ini, ternaknya Mulyono ini, bela terus. Kamu nanti akan berada di akhir bersama Jokowi, si penipu itu. So tahu ya, bahkan mereka bisa melaknat kita, menyebut bahwa kita akan berada di neraka bersama Pak Jokowi. Memang mereka siapa? Berani mengatakan itu ketika ada orang meluruskan fitnah. Kali saya menantang untuk mendatangkan saya. Kalau memang saya berbicara dusta, tentu saya tidak berani menantang. Tentu saya tidak berani didatangkan. Faktanya apa? Sampai detik ini tidak ada yang menelepon saya. Tidak ada yang mengajak saya berbicara, menyebutkan fakta-fakta tentang Fufu Fafa. Nggak ada yang berani. Apalagi soal ijazah palsu. Oh iya ya, Fufu Fafa. Oke, agak susah yang nyebutnya guys ya. Iya, kemarin ya, emang bener sih DJ Anak Jenderal menantang ya. Oke, ini kembali lagi guys. Pak Jokowi. Tidak akan ada yang berani mendatangkan orang yang punya bukti-bukti, data akurat, menjelaskan bahwa tuduhan ijazah palsu itu adalah fitnah. Kalau dulu Anies Baswedan mengatakan bahwa barang siapa yang menuduh maka harus membawa bukti, bukan yang dituduh yang membawa bukti. Tapi sekarang Anies Baswedan berkata lain, sering menyindir-nyindir soal ijazah palsu. Padahal dia tahu bahwa Pak Jokowi benar-benar lulusan UGM. Dia seorang rektor. Dia pasti tahu apakah benar Pak Jokowi lulusan UGM atau tidak. Sehingga di tahun 2014 dia mendukung Pak Jokowi mati-matian. Tapi sekarang dia berkata lain, karena dia mengikuti arus-arus fitnah untuk mendiskreditkan Pak Jokowi, lawan politiknya. Bahkan ada satu podcast lain mengatakan bahwa banyak orang PSI menyebarkan ijazah Bapak Jokowi lewat medsos untuk menutup-nutupi bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Ini lucu sekali. Mereka bebas memfitnah, kita tidak boleh mengklarifikasi. Kita tidak boleh memberikan bukti bahwa itu adalah fitnah. Lucu sekali mereka ini. Dan mereka menuduh PSI. Katanya PSI. Padahal jelas-jelas yang memberikan bukti dan klarifikasi itu teman-teman alumninya Bapak Jokowi. Teman-teman satu lulusan dengan Pak Jokowi. Satu alumnus. Dan mereka sama-sama lulusan kehutanan. Salah satu dosen di UGM mengatakan di UGM tidak ada teknologi kayu. Setiap tuduhan mereka itu selalu bertentangan antara satu tukang fitnah dengan tukang fitnah lainnya, pembenci satu dengan pembenci lainnya, bertentangan. Ada yang bilang Pak Jokowi ijazahnya palsu, tapi ada yang mengakui Pak Jokowi lulusan UGM memalukan. Ada yang mengatakan Pak Jokowi ijazahnya palsu, bahkan menuntut ke pengadilan, tapi ada yang bilang Pak Jokowi lulusan UGM IPK-nya di bawah 2. Karena inilah mereka terus mencari-cari kesalahan, meyakinkan orang bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Sampai detik ini UGM pun masih menyatakan bahwa Pak Jokowi lulusan UGM tahun 85, ijazahnya asli, ada nomor registrasinya, dan dia benar-benar lulusan kehutanan dengan titel insinyur. Ada kan orang juga yang menuntut UGM. UGM dituntut karena menutup-nutupi kepalsuan ijazah Pak Jokowi. UGM bicara apa? Sekali ber-UGM kalian tidak percaya. Universitas tua di Indonesia. Tidak mungkin UGM ini menerima orang yang punya ijazah SMA palsu. Tidak mungkin juga UGM ini menutup-nutupi kalau ada mahasiswanya yang memalsukan ijazahnya. Karena apa? Kredibilitas UGM-nya tercoreng. Tapi kalian ngotot mengatakan bahwa UGM dibayar. Sehingga UGM menutup-nutupi bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Orang yang mengklarifikasi fitnah kalian anggap orang jahat. Kalian anggap orang yang jadi jongos, yang dibayar, penggila bansos. Buzzer bayaran lah. Padahal tugas kita semua untuk meluruskan fitnah. Iya. Kalau kita masih ingin bumi ini berputar sebagaimana biasanya. Kalau kita masih ingin bumi ini tak pada polosnya. Di zaman fitnah ini memang sudah bisa dimaklumi, merajalela. Harusnya kalian berjuang meluruskan fitnah. Bukan menuduh orang yang meluruskan fitnah itu bayaran. Bukan menuduh orang yang meluruskan fitnah itu jongos, ternak, menjelek-jelekan. Kita ini sedang syiar supaya orang berhenti memfitnah. Tapi berangkat lagi kepada diri masing-masing. Apakah kalian mau menjadi bagian orang-orang yang tukang fitnah, atau bagian dari manusia-manusia yang suka meluruskan fitnah seperti saya, DJ. Terima kasih. Semua sudah dijelaskan oleh DJ Anak Jenderal ya guys terkait dengan tuduhan terhadap Pak Jokowi, tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ya. Wah, di sini Pak Jokowi benar-benar sudah tidak ingin diam lagi. Beliau
akan mempertimbangkan tempuh langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu yang dituduhkan ke beliau ya. Apa yang sedang beredar tuduhannya terhadap Pak Jokowi itu langsung dipatahkan oleh DJ anak jenderal ya. So kalau menurut kalian seperti apa video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!